Banyak mitos yang beredar tentang toke di seluruh dunia. Di banyak negara, suara panggilan toke dikatakan bisa meramal masa depan. Jika suaranya ganjil, itu berarti buruk. Sementara jika genap, maka berarti masa depan yang mendengar akan menjadi baik. Di Jepang, toke dianggap sebagai hewan sakral karena dikatakan sebagai reinkarnasi atau keturunan dari naga. Gigitan toke yang keras dibilang hanya akan bisa lepas jika ada suara geledek. Bukan geledek yang itu. Iya, yang itu. Dan masih banyak mitos lainnya, mulai dari hewan beracun hingga pertanda kehadiran makhluk halus. Iya, serius. Menurut mitos yang beredar, kemunculan suara toke menandakan adanya makhluk halus yang sedang berada di dekat kamu. Kalau suaranya dekat, berarti makhluk halusnya jauh. Tapi jika suaranya jauh, berarti makhluk halusnya dekat. Serem juga ya. Namun mitos penyembuh penyakitlah yang paling santer beredar di seluruh dunia. Toke dinyatakan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit kulit, asma, impotensi, diabetes, hingga dapat menyembuhkan kanker dan AIDS. Tapi sayangnya, klaim tersebut tidak pernah terbukti secara medis. Toke memang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ratusan tahun dan dijual di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara dalam bentuk kering atau diawetkan dalam alkohol. Sebelum didistribusikan, toke biasanya disembelih, dipisahkan isi perutnya, dan diregangkan pada rangka bambu lalu dikeringkan. Toke kering ini dapat direbus menjadi tonik atau anggur, atau digiling menjadi bubuk dan dijual dalam bentuk pil atau kapsul. Menurut Bapak Awal Rianto, peneliti reptil dari LIPI, sepanjang penelitian yang dilakukan, toke tidak memiliki kandungan zat tertentu untuk melawan virus HIV. Mitos ini diturunkan dari pengobatan tradisional Tiongkok, yang percaya kalau toke memiliki khasiat sebagai obat untuk kebugaran atau tonik yang dicampur dengan ramuan lainnya. Lonjakan tajam terjadi di 2009, akibat adanya anggapan bahwa toke dapat menyembuhkan penyakit HIV atau AIDS. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyangkal anggapan tersebut. Apa yang bikin mahal tuh apa, Pak? Jadi dia menurut itu dia dari WHO itu ada serum di dalam tubuhnya. Buat obat? Obat. Obat apa, Pak? Seperti penyakit AIDS, lain-lainnya semua penyakit yang parah-parah itu. Makanya sekarang kan udah tidak ada lagi reaksi-reaksi penyakit menjalar lagi karena udah ada obatnya. Dari toke itu? Iya. Itu bukan mitos ya? Yang HIV itu ya? Mitos sih kayaknya ya? Kayaknya mitos deh itu, Pak. Berdasarkan data dari pihak imigrasi di Taiwan, sekitar 15 juta toke diekspor ke Taiwan sejak 2004, yang 71% berasal dari Thailand. Pada tahun 2011, toke ilegal yang dikeringkan dari Pulau Jawa sekitar 6,75 ton atau 1.200.000 ekor toke berhasil digagalkan saat perjalanan menuju Hong Kong. Kalau lagi musim dingin, people in Taiwan use medicines from geckos against the cold. In the cold season, they buy a lot. They also use it against asthma and erection problems. Di Indonesia, panen dan ekspor toke yang ditangkap dari alam liar dibatasi oleh kuota. Pembiakan komersial diizinkan, dan pemerintah telah memberikan izin kepada 6 perusahaan untuk mengekspor 3 juta ekor toke, yang katanya dibesarkan di penangkaran setiap tahun. Dan mereka mengklaim kalau pengembang biakan ini hanya untuk perdagangan hewan peliharaan. Tapi studi traffic menemukan bahwa perusahaan pengekspor tersebut tidak pernah membiarkan toke dalam deal komersial tersebut. Karena secara logika, biaya logistik untuk mengembangbiakan toke akan terlalu mahal. Sebaliknya, mereka mengekspor toke yang ditangkap dari alam liar dalam kondisi hidup atau mati untuk dijual sebagai obat-obatan dan perdagangan daging dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang diizinkan. Meskipun tidak ada catatan perdagangan resmi toke mati dari Indonesia, menurut Traffic, Indonesia mengekspor sekitar 1,2 juta toke kering setiap tahun.
Demand yang tinggi terhadap toke maka menghasilkan tren mafia dengan teknik penipuan baru untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak lupa bumbu mistis ditambahkan untuk menambah kesan wow. Mafia toke adalah sekelompok orang yang memaksa menjadi middleman atau perantara yang akan bekerja keras menipu baik penjual maupun pembeli toke. Kelompok mafia ini memiliki modus yang sama dengan penjualan samurai king roll, emas batangan, dan harta karun. Mencari calon pembeli yang akan diperas hartanya dan mencari penjual yang akan dicuri barang dagangannya. Terkadang mereka menjalankan sistem seperti Ponzi scheme, di mana satu orang mengklaim memiliki koneksi dengan penjual dan mencari donatur yang bersedia mendanai sekian persen dari harga toke yang sebenarnya tidak pernah ada. Triknya sebenarnya sederhana. Mereka memiliki foto dan video hoax, mulai dari trik kamera, yakni push perspektif, hingga trik cosplay seperti ini. Panjangnya 85. Ini rumah barangnya. Trik cosplay ini seringkali menjadi viral. Banyak yang ngotot kalau itu toke jadi-jadian atau toke hutan atau bahkan toke spesies baru. Sayangnya semua ini adalah hoax. Seperti sekelompok tegu ini yang dibilang toke batu. Kebetulan saya dengan tim sudah turun dari Jawa ini, kebetulan toke batunya ya yang 10 kilo. Ya Pak De, ya ini. Atau penyiksaan hewan yang ini. Karena sesungguhnya ini adalah biawak yang dipaksa mengenakan kostum toke. Nggak percaya? Coba lihat ini. Lidahnya. Nah, lidahnya lah. Dia punya 10 lagi. Mana nih orang itu? Bunuh aja tuh orang itu. Cakap bohong. Inilah tokek palsu itu, sangat besar sehingga banyak juga calon pembelinya, meski ditawarkan seharga 10 miliar rupiah. Mafia-mafia ini memanfaatkan hasrat orang-orang yang ingin mendapat uang banyak dengan cepat, atau memanfaatkan ketidaktahuan dan keputusasaan dari orang-orang seperti Airin, yang rela melakukan segala cara untuk menyembuhkan anaknya. Memang, jika kita kaji lebih jauh, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista.